Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang cangcing babe dimanapun berada. Kita ketemu lagi di Tanah Abang Media. Dan kali ini ane udah bareng narasumber ane, yaitu Bang Roni Adi selaku Ketua Umum Sikumbang. Alhamdulillah beliau udah bisa hadir di sini. Bang Roni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Haji. Apa kabar, Bang Haji? Alhamdulillah sehat, Bang Sehat Roni. ya, alhamdulillah. Sebelumnya makasih Bang Roni udah bisa diberi kesempatan wawancara Bang Roni ini. Ya, sama-sama, Bang Haji. Nah, Bang Roni, ini kita mau wawancara tentang kondisi Tanah Abang sama sebetulnya sih tentang Ormas Sikumbang ini sebelumnya ya. Jadi mungkin kan orang-orang umum di Tanah Abang belum pada tahu nih Bang Roni, Ormas Sikumbang Tanah Abang ini. Ormas Sikumbang Tanah Abang ini itu ormas apa sih Bang Roni? Ya, kalau Ormas Tanah Abang ya, Sikumbang Tanah Abang itu berdiri kan tanggal 9 April 2011 di Masjid Jami Al Makmur ya. Nah, saat itu didirikan oleh 20 perguruan silat ya yang ada di Tanah Abang dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tanah Abang. Saat itu ada almarhum Bang Haji Dani, ada Om Ucu, ada Babe Dedi Syukur, ada almarhum Bang Edi Kumaidi, almarhum Bang Agus, almarhum Kasola, terakhir almarhum Bang Haji Lulung juga gitu ya. Jadi alhamdulillah karena didirikan oleh tokoh-tokoh pemuda yang notabene di Tanah Abang itu kan mayoritas pemain silat juga. Jadi tokoh pemuda itu tergabung dalam 20 perguruan silat dan ada juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk Ayahanda Kiai Haji Syukur Yakub. Gitu Bang Haji. Nah, baik, tadi udah tentang Sikumbangnya ya. Ya. Apa itu Sikumbang dan kapan di mana terbentuk ya, kapan di mana. Nah, sekarang atas dasar apa sih ormas ini terbentuk Bang Roni? Ormas ini terbentuk atas dasar keprihatinan ya para tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di Tanah Abang. Keprihatinannya itu karena ya makin kesini kan generasi muda Tanah Abang ini kearifan lokal yang ada di Tanah Abang ini udah mulai luntur ya, yang sifatnya dulu guyup ya udah mulai luntur ya, mungkin karena perkembangan kota juga. Tanah Abang juga udah banyak diisi oleh orang-orang dari luar. Juga ada keprihatinan saat itu ya, namanya ini ada perguruan silat yang ada di Tanah Abang kan banyak ya, mungkin masing-masing saat itu masih ada ego. Wah, mainan gue paling bagus, mainan gue paling cakep, mainan gue yang asli, yang ono palsu, yang ono nggak cakep. Nah, padahal kalau kata Bang Amri, kalau di akhirat kita nggak ditanya mainan kita apa itu Bang Haji. Emang kita waktu di akhirat ditanya mainan lo Sabeni apa Rahmat, mainan lo Jingkrik apa Beksi? Enggak tuh. Yang ditanyakan Islamnya ya, agamanya lah, lebih ke situ. Jadi atas dasar itu akhirnya tokoh-tokoh pemuda yang dipelopori saat itu Bang Amri, Bang Anang, Bang Komeng, almarhum Bang Edi dan lain-lain ya, melihat ya ini mesti disatukan dalam arti dalam organisasi Sikumbang ini berkumpul tokoh pemuda yang kebanyakan mayoritas main pukulan Tanah Abang, dia sebagai guru atau murid. Nah, kalau udah semakin ketemu itu kan udah nggak ada lagi tuh ya namanya mental block, gap komunikasi, juga nggak ada lagi beda persepsi antara generasi tua sama yang muda. Nah, alhamdulillah sejak saat itu karena juga mungkin wasilah dari kita didirikan di Al Makmur ya, Masjid Keramat, Masjid Kebanggaan Tanah Abang. Ya sejak saat itu ya alhamdulillah nggak ada lagi tuh ego, mainan gue paling cakep, mainan gue paling bagus, gue yang paling asli gitu. Jadi alhamdulillah itu udah mulailah, udah clear soal itu. Yang penting tagline kita itu mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Jadi Sikumbang itu tagline-nya bukan karena didirikan oleh
perguruan-perguruan silat bicara main pukulan enggak, tapi tagline-nya mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Jadi yang kita lihat yang penting akidahnya Islam itu saudara kita semua, gitu. Lebih ke silaturahmi ya, Bang. Silaturahmi gitu, karena kita melihat namanya organisasi itu cuman wasilah, sarana. Yang penting tujuannya silaturahmi, mengharap keridhaan Allah. Itu aja yang membuat Sikumbang ini sampai sekarang alhamdulillah udah lebih dari 10 tahun ya. 2011. Jadi hampir 11 tahun malah ini masih tetap eksis gitu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi warisan juga pada adik-adik kita, ponakan kita, anak cucu kita. Tenabang ini akur lah sampai insya Allah kapanpun gitu. Harapannya gitu kurang lebih. Terus untuk saat ini Bang Roni, apa saja sih kegiatan dari Sikumbang gitu? Kalau kegiatan Sikumbang ini kan Sikumbang seperti organisasi payung ya. Organisasi payung. Sekarang Sikumbang itu waktu didirikan kan kita cuma 20 perguruan silat. Sekarang ini ada 26 perguruan silat yang bergabung ya. Di Sikumbang, baik perguruan silat yang masih ada di Tenabang maupun orang Tenabang yang udah pindah dari Tenabang tapi dia ngajar main pukulan Tenabang. Itu gabung di Sikumbang. Nah, 26 perguruan silat itu dia juga ada yang main palang pintu, ada juga dia main lenong, ada sanggarnya itu. Ada juga dia tariannya juga ada ya. Termasuk usaha-usaha yang lain gitu. Nah, kegiatan Sikumbang ya sifatnya pembinaan. Karena yang di bawahnya itu kan sebenarnya yang aktivitas. Jadi main pukulannya ada di Tenabang, di dalam 26 perguruan itu yang kita coba fasilitasi. Fasilitasi dalam hal apa? Ya supaya manajemennya, manajerial skillnya lebih bagus nih para pengelola-pengelola sanggar itu. Terus kita coba fasilitasi sanggar-sanggar itu dapat bantuan untuk dia meningkatkan kapasitasnya memiliki badan hukum, legalitas ya. Yang sudah jadi berbadan hukum itu Sanggar Sahabat Tenabang. Alhamdulillah Februari 2021 udah berbadan hukum yayasan, kita fasilitasi. Yang kedua yang lagi jalan ini Naga Ngerem Alusna dan Lenggang Betawi Tenabang, pimpinan Bang Yusman. Nah, harapannya ketika mereka berbadan hukum, mereka bisa mengakses bantuan-bantuan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Karena apa? Karena tanggung jawab moral melestarikan, mengembangkan seni budaya Betawi itu tidak hanya terletak di pengelola sanggar. Jadi masyarakat, wabil khusus pemerintah harusnya itu punya tanggung jawab juga karena sudah menjadi amanat ya, amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu tahun 2017 dan Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi tahun 2015. Jadi kita ini sebenarnya kita ini pelaku seni budaya Betawi itu turut serta membantu pemerintah. Jadi ketika membantu pemerintah yang punya dana ini kan pemerintah. Nah, tanggung jawab pemerintah lah membina kita. Jangan sampai nanti mainan kita punah baru teriak-teriak. Jangan sampai mainan Tenabang ada di Singapura, ada di Malaysia karena di sana diperhatikan baru. Wah, ini mainan Betawi nih, ini mainan Indonesia nih, silat Indonesia, tapi pembinaannya nggak ada. Itu banyaklah terjadi seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sisi lain kita pernah juga 3 kali mengirim kontingen Sikumbang untuk mengikuti Festival Pencaksilat Internasional di Jogja dan mengirim salah satu guru silat Tenabang, Bang Anang, untuk mengajar pesilat-pesilat Jerman juga di Jogja, bekerjasama dengan Tangtungan. Nah, hal ini untuk membuka wawasan nih teman-teman. Kalau kita merasa hebat di kampung sendiri kan nggak ada pembanding. Nah, kalau dia main di luar kan dia ngeliat pembanding, benchmarking itu. Oh, main pukulan lain seperti ini. Oh, silat daerah lain seperti ini. Nah, di pentas silat internasional tadi, pencaksilat internasional di Jogja itu
perguruan silat seluruh Indonesia ada di situ. Dia melakukan atraksi lomba Korea silat, sampai yang di luar negeri pun ada. Nah, itu yang menjadi kita di Sikumbang itu mendorong teman-teman supaya udah mulai outward looking itu. Orientasinya keluar, dalam arti jangan cukup dengan kondisi kita yang sekarang, harus selalu ada inovasi. Kalau nggak mau pencak silat itu digerus oleh zaman gitu. Ya, itu sih sebenarnya tugas-tugas kita ya, termasuk juga memfasilitasi teman-teman terdaftar di Sudin Kebudayaan Jakarta Pusat, terdaftar di Lembaga Kebudayaan Betawi, ikut serta juga di paguyuban pencaksilat yang lain. Intinya tuh sekarang udah nggak zamannya kita merasa wah mainan gue ntar masuk ke sini ntar dicontek lagi gitu. Kalau bicara main pukulan kita dicontek, sekarang udah ada YouTube. Iya, benar. Jadi itu udah semakin terbuka. Ya main pukulan ini, kenapa pencaksilat Indonesia itu masuk sebagai WBTB dunia? Itu ada 4 unsur. Pertama olahraga, kedua seni, ketiga itu seni bela diri, keempat itu adalah nilai-nilai. Kalau Malaysia cuma punya 2, dia bela diri dan olahraga. Nah, Indonesia ini komplit. Nah, yang sulit ditiru itu kan value, nilai-nilai yang terkandung di balik pencaksilat. Nah, itu yang harus kita turunkan sebenarnya. Dan itu kalau pun dinaikin di YouTube, nggak semudah itu orang contek gitu. Nah, itu yang harus kita dorong juga ya, supaya ada transmisi nilai-nilai, karena silat itu punya value, salah satunya itu solidaritas gitu. Setelah solidaritas ada kohesi sosial. Nah, itu yang kita dorong supaya generasi muda juga punya solidaritas dan kohesi sosial gitu. Jadi dia tidak cepat baperan, ada tanggung jawab sosial. Kalau dia terlalu banyak main gadget kan, ya gimana dia bisa peduli sama lingkungan sekitar. Nah, itu yang mau kita dorong sebenarnya dari pencaksilat itu ya, program-programnya Sikumbang, sehingga ketika kita ada latihan bersama, ada pengajian atau rapat-rapat Sikumbang, itu yang selalu kita turunkan ke generasi muda yang ada Sikumbang. Karena kita tahu cerita orang-orang tua dulu di Tanah Abang, jago-jago Tanah Abang itu bukan jago berantem, bukan Aja ya. bukan berantem, artinya kayak Kong Sabeni, dia tuh terkenal tuh bukan karena dia jago berantem ribut, tapi ada orang ribut berantem malah dia yang misahin. Karena yang 2 orang ini misalnya ribut nih, nggak bisa dibilangin, dia yang bilangin. Kalau nggak bisa dibilangin, lo dua-duanya deh berantem sama gue dah gitu. Tapi ini karena nggak berani, bisa dibilangin. Jadi itu yang kita jaga ya. Jadi Tanah Abang ini marwahnya kuat karena orang tua kita ngajarin main pukulan itu bukan sekedar main pukulan, tapi ada value di balik itu, ada nilai-nilai gitu. Kurang lebih seperti itu program-program kita ya, Bang Haji. Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan ya. Jadi harus ada regenerasi juga. Betul. Jadi yang PR kita terbesar ini membuat Sikumbang ini suatu organisasi yang lebih modern, terukur, terstruktur, dan dinamis ya. Itu yang harus kita laksanakan ke depan nih. Jangan tergantung figur, kalau nggak ada Bang Roni nggak jalan. Nah, itu PR juga tuh bagi Sikumbang sih, kurang lebih seperti itu. Nah, Bang Roni kan untuk selama ini punya tagline ya atau jargon ya tentang main pikiran ya, Bang ya. Maksud main pikiran itu apa itu, Bang? Ya, mungkin gini, kebetulan selain saya di Sikumbang Tanah Abang kan saya aktif di komunitas-komunitas Betawi yang bergerak di main pikiran. Artinya itu lebih ke ranah intelektual ya. Karena kita tahu tuh sejak tahun 2015-an lah, main pukulan tuh di mana-mana tuh marak di kampung-kampung. Tapi main pikiran kok sedikit, nggak semarak main pukulan ya. Apakah di Betawi kekurangan tokoh intelektual sebagai contoh ya? Padahal banyak sebenarnya, cuman tidak kita gali. Nah, awalnya itu ya main pikiran tuh ya tagline kita waktu di Betawi kita ya.
Jadi saat itu saya, Bang JJ Rizal, Bang Gusman itu terlibat dalam sebuah pembicaraan di dalam diskusi tentang silat di Bentara Budaya Jakarta kalau nggak salah tahun 2015 itu. Nah, kegelisahan itu ternyata ditangkap juga oleh Bang Gusman dan Bang JJ Rizal. Akhirnya kita sepakat, nyok kita bikin komunitas. Kita ngebahas tentang Betawi, Betawi di tengah Jakarta, Betawi di tengah Indonesia, Betawi di tengah dunia. Jadi Betawi ini sebagai titik epicentrum pembahasan. Nah, karena tidak cukup kita menyelesaikan problem kebetawian ini hanya dengan main pukulan, main otot. Harus ada main pikiran juga, gerakan intelektual. Itu kita mau ngisi ruang kosong itu. Sebenarnya bukan dibilang ruang kosong ya. Karena sudah banyak sih, kalau kita bilang kosong kan terlalu angkuh ya. Ada lembaga kebudayaan Betawi, ada Bamus Betawi, ada pusat-pusat studi Betawi di kampus-kampus itu ada. Cuman lebih banyak dia berdiri sendiri, tidak bersinergi lah. Artinya kalau komunitas itu kan setiap kali bikin kegiatan main pukulan tuh bareng-bareng tuh rame-rame, ya kan, di mana-mana rame bikin bareng-bareng. Nah, diskusi Betawi kita itu lebih kita mainkan kongko bilangnya. Nah, rencana itu waktu itu kita bikin dari kampung ke kampung memang. Cuma memang dalam prakteknya nggak semudah itu juga ketika saya tawarkan komunitas-komunitas untuk bikin kongko di kampungnya masing-masing. Mereka kadang bilang, "Bang, aneh malu bang kalau ngomong. Tapi soalnya bahasanya takutnya ketinggian gitu. Padahal kan ini kongko biasa ngopi gitu." Waktu itu sih kita pernah bikin kongko Betawi kita tuh di Tanah Abang pernah waktu bahas tentang pasar kambing. Di Condet pernah. Di Kampung Tongkol juga pernah waktu bahas tentang reklamasi. Di Petamburan pernah. Bahkan kita pernah juga bikin di Banten Pontang waktu nolak reklamasi dan bikin di Cirebon juga di Keraton Kacirbonan. Itu ngebahas tentang orang Betawi dan Cirebon. Nah, memang PR kita seperti itu ya, ingin membuat gimana main pikiran itu semarak dengan main pukulan. Cita-cita kita ini cuman sederhana. Ketika orang di luar Betawi melihat Betawi bukan sekedar main otot, main pikiran, dan banyak berita-berita kebaikan tentang Betawi nongol di media-media mainstream, yaitu harapan kita, karena kita tahu stigma negatif orang Betawi lebih banyak dibentuk oleh media. Nah, media itu mempersepsi orang di luar Betawi, akhirnya nganggap orang Betawi gini ya, norak, itu kan, terus bodoh, kampungan, gitu. Jadi lebih ngeliat seperti itu. Padahal orang Betawi itu lucu, ya lucunya spontan gitu, natural. Seperti Benyamin misalnya, dia tuh lucu dan itu multi talenta. Sampai sekarang kita sulit menemukan sosok seperti Benyamin. Ya. Nah, kalau bicara main pikiran, kita punya tagline itu nyok segera mendusin. Nyok segera mendusin itu tagline dari Muhammad Husni Tamrin, pahlawan kita. Karena kita juga melihat pasca meninggalnya Tamrin, seolah-olah nih perjuangan orang Betawi di bidang intelektual dan politik itu seperti kehilangan obor gitu, seperti mati obor. Karena kita tahu Tamrin itu kan kiprahnya di mana-mana ya. Dia berjuang di parlemen kan perlu otak, ya kan? Bahkan itu Tamrin dia anggap bagi pemerintah Belanda itu orang yang paling ditakuti. Karena Tamrin berani mengkritik pemerintah Belanda di jantung pusat kekuasaannya, di Volksraad maupun Gemeente. Nah, itu yang kita mau dorong. Ini juga bagian dari tantangan yang dilakukan oleh Len Kessel ya dalam bukunya itu Profil Etnik Jakarta. Dia tuh bilang orang Indonesia dibentuk di Jakarta. Ratusan tahun pusat kekuasaan ada di Jakarta. Tapi kenapa partisipasi politik orang Betawi itu rendah? Makanya sangat wajar ketika partisipasi politik orang Betawi rendah, orang Betawi terpinggirkan. Orang Betawi nggak ada di balai kota, di Kebon Siri sedikit, yang jadi camat, lurah sedikit, kepala dinas sedikit.
jabatan-jabatan publik sedikit. Nah, ketika jabatan publik itu tidak dikuasai oleh orang Betawi, sangat wajar mereka yang memegang tampuk kekuasaan mengelola hajat hidup orang banyaknya Betawi, mereka nggak ada ikatan emosional. Nah, dengan main pikiran ini ya kita dorong supaya ada awareness ya. Semangat juga Bang. Ya, semangat dalam arti dia mengenali kebetawiannya itu dengan literasi yang cukup, sehingga ketika ngomong Betawi punya ruh gitu. Jangan cuman katanya, terus jangan main pukulan melulu, main otot melulu. Kapan majunya? Zaman udah berubah, orang-orang udah main kemas gitu kan, udah bikin mobil listrik gitu. Kita masih main otot aja. Ini kritik kita ya, internal ya. Kritik ini tanda buat kita juga gitu. Zaman berubah. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Tagline main pikiran tuh untuk itu aja sih. Untuk menarik minat ya, terutama generasi muda ya. Masih muda ya lebih. Iya, betul. Nah, ini yang terakhir nih Bang Roni. Sebagai Ketua Umum Sikumbang Tenabang, sekaligus pegiat seni main pikiran Betawi, apa pesan dan harapan Bang Roni untuk anak-anak muda di Tenabang khususnya dan Betawi pada umumnya? Ini harapannya ya, dengan kalau kita bedah pakai pisau SWOT ya, analisis SWOT itu ya, kita mesti mapping juga kondisi internal kita ya di Tenabang ya. Kalau kita bicara Tenabang, kita seolah-olah itu pikiran kita tuh cuma main pukulan aja ya. Padahal di Tenabang itu ada 3 warisan menurut saya ya, yang harus kita pelihara. Apa itu? Yang pertama, main pukulan udah pasti, karena Tenabang itu ya sama seperti Betawi yang lain, budayanya itu identik dengan main pukulan. Kita ada tokoh kita yang sangat legenda ya, Kong Sabeni, Kong Rahmat. Itu pamor ya. Bahkan teman-teman kita bilang tokoh Sabeni itu seperti cerita Aib Man. Bahkan Kong Sabeni itu tahu dia berusia 80-an masih bisa ngejatuhin jago sumo dari Jepang. Kita kan nggak bisa mikir tuh gimana caranya ngejatuhin. Itu umur 80-an. Bagaimana dia mudanya kan gitu. Itu yang pertama. Jadi warisan main pukulan. Yang kedua, Tenabang itu pusat seniman juga. Kita bisa lihat Mas Habi deh cerita. Mas Habi itu yang legend juga gitu ya, seniman Betawi. Selain Mas Habi ada lagi Husein Bawafi, ya kan? Itu juga karya-karyanya bagus, ya. Banyak lagi seniman-seniman Betawi zaman itu, baik yang di film ya maupun sastra. Sastra kita punya Firman Muntako, ya kan? Dia cerpen gitu ya. Penulis. Belum pemain film zaman dulu. Mungkin kalau generasi yang saya waktu masih kecil tuh ada Didu tuh, UU itu kan pelawak zaman dulu ya. Ulfa Dwiyandi orang Tenabang juga tuh, orang Tenabang. Terus di Tenabang juga ada teater populer Teguh Karya, iya kan? Awalnya dia di Kebon Kacang Raya tuh, itu warisan juga. Jadi warisan budaya main pukulan, warisan seniman, kesenian. Yang ketiga itu yang kita sering lupa, intelektual. Tenabang itu gudang intelektual. Contoh misalnya ya, Mufti Betawi ya, Habib Usman bin Yahya, itu orang Tenabang, Petamburan tuh dia. Yang karyanya itu dipakai juga ya, karena di satu-satunya mufti agama Islam ya di Batavia, pasti dia punya karya-karya intelektualisme juga ya. Terus yang kedua, yang di Warung Ayu yang masih ada warisannya nih, Datuk Guru Mujib. Nah, beliau punya syair rawi berbahasa Melayu. Biasanya tuh yang namanya barzanji, rawi ya. Kalau maulid itu menggunakan bahasa Arab. Nah, rawinya Datuk Guru Mujib itu berbahasa Melayu Tenabang, Melayu tinggi. Dan jarang tuh daerah lain punya. Itu warisan juga. Yang ketiga, kita juga punya Mahbub Junaidi. Beliau salah satu pendiri PMII, tokoh HMI juga.
Bahkan disejajarkan juga pemikirannya kalau di NU itu sebandinglah dengan Gus Dur. Iya, tiap tahun haulnya beliau itu masih diperingati oleh teman-teman PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, gitu. Nah ini juga warisan kita juga, gitu. Sama seperti situ juga cerpen ya, Firman Mutaku itu kan karya intelektual juga. Jadi anak Tanah Abang ini harus ada yang mewariskan itu. Juga Jait, Soebul Hikayat, itu kan cengkoknya Tanah Abang juga tuh. Nah, ini juga harus kita pelihara juga. Ini kan PR besar juga, gitu. Jadi ini harapan saya juga di Tanah Abang ini harus ada nih generasi yang bisa mewariskan ini. Main pukulan saya udah nggak pusing lah kalau Tanah Abang. Ibaratnya melek mata juga orang udah bisa mentil kan gitu kan. Yang nanti kita pikir ini warisan intelektual sama senimannya. Nah itu masih PR juga ya. Ya mudah-mudahan ke depan generasi muda Tanah Abang punya awareness juga lah di situ. Itu kalau yang Tanah Abang. Kalau yang Betawi ya kembali tadi seperti main pukulan dan main pikiran ini harus sejalan. Main pukulan perlu karena menunjukkan show of force ya. Kalau kita lembek dinyak-nyak orang di Jakarta, kita baik dinyak-nyak orang, kali-kali ya kita bawa otot juga gitu. Nah tapi main pikiran juga penting. Ada orang yang main pikiran itu main di wacana, diskursus, gimana mengelola Jakarta, kontribusi dari kearifan lokal Betawi terhadap pengelolaan Jakarta itu harus juga ada gitu. Termasuk di parlemen, di eksekutif itu perlu juga. Itu kan perjuangan main pikiran tuh. Ya kan, mengelola ekonomi itu perjuangan main pikiran. Jadi jangan ada dikotomi antara main pikiran dan main pukulan. Kalau bisa nih bersinergi. Harus punya dua-duanya. Main pukulan itu bicara basis massa, karena dalam politik kan basis massa perlu juga. Iya kan, konstituen kita ini apa nih gitu. Ini basis massa kita. Tapi main pikiran ini harus bisa mengayomi sehingga kebijakan-kebijakan kita ini memang untuk kepentingan rakyat banyak. Tetapi bukan berarti bicara Betawi chauvinistik ya, karena Tamrin pada saat perhimpunan kaum Betawi, bahkan pasca Tamrin pun ketika bicara Betawi dia bicara juga nasionalisme, politik kebangsaan. Jadi bahkan Tamrin juga masuk Parindra dan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia itu untuk membuat Betawi itu menjadi tuan rumah juga bagi lahirnya politik kebangsaan. Banyaklah bisa kita lihat seperti itu. Jadi jangan juga kita ketika menjadi Betawi kita jadi chauvinistik. Ketika kita bicara nasionalisme seolah-olah Betawinya hilang. Karena banyak juga saya temukan ketika ngomongin kepentingan Betawi, kan ini Jakarta, ibu kota. Harusnya kita bicara kepentingan nasional. Lah, kepentingan nasional itu kan ada juga wilayahnya ini kan ada tuan rumahnya. Kebudayaan nasional pun juga dibentuk dari kebudayaan daerah juga. Jangan dinafikan itu gitu. Katanya kita Bhinneka Tunggal Ika, harus menghargai kearifan lokal. Tapi ketika orang Betawi bilang kepentingannya Betawi, kok yang lain ngiri. Bicara kepentingan nasional. Jadi ada ambivalensi kan di situ. Nah ini juga harus kita pikirkan. Formulasinya gimana nih, titik keseimbangannya. Nah, karena apa? Kalau kata Len Kessel itu orang Indonesia dibentuk di Jakarta. Jadi Indonesia itu harus berterima kasih pada Jakarta. Mulai dari proklamasi didirikan ya kan di Jakarta. Kalau kita tarik mundur, Sumpah Pemuda di Jakarta. Ya kan? Proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Peristiwa raksasa ya, rapat raksasa Ikada di Jakarta yang menuguhkan proklamasi pertama lah dianggap. Termasuk pemberontakan G30 PKI di Jakarta. Jadi ini harus berterima kasih Indonesia sama Jakarta. Itu harapan saya ya. Jadi di Jakarta orang Betawi ini harus menempatkan sekarang akal pikiran itu sebagai panglima, bukan otot sebagai panglima. Tapi bukan berarti yang main pikiran ini merasa lebih hebat daripada yang main pukulan ya. Harus bersinergi, prinsipnya jejaring lah. Gitu. Ini membangun Betawi, membangun Jakarta, membangun Indonesia nggak cukup satu warna.
harus semua. Semuanya ya. Iya. Dirangkul gitu. Dirangkul, gotong royong, harus saling mengisi karena ya nggak ada yang sempurna gitu. Membangun Indonesia ini nggak bisa cuma satu warna, dua warna, tiga warna, semua dirangkul. Kan ada susah bang ya. Ya memang harus ada kelegowoan ya kalau kita sebagai pemimpin gitu ya. Harus bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan orang banyak. Ya terutama menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah itu yang susah tuh. Lagi kalau udah bawa politik ya. Harusnya kalau kita bicara kepentingan Betawi, kepentingan Jakarta, kepentingan nasional, katakan kepentingan Betawi lah. Kita lepas tuh baju-baju kita, lepasin baju parpol kita, baju ormas kita, baju-baju yang lain gitu. Kalau kata Cang Yaya tuh, kita melepaskan B kecil kita. B itu Betawi-Betawi kecil yang direpresentasikan oleh ormas-ormas, komunitas-komunitas, tokoh-tokoh untuk menyamakan B besarnya itu, Betawi besarnya itu. Ya ini tugas kita bersama lah. Ya mudah-mudahan nyampe lah kita ke situ. Insya Allah bang ya. Insya Allah sampai. Yang penting generasi muda ini ya pendidikan juga harus tinggi gitu. Kuncinya itu. Kalau Support sih kayaknya bang ya. harus saling support. Jadi mungkin saya sih baru lihat ada dua strategi ya. Kalau kita pengen Betawi maju ini dua pendekatan. Pertama organik dan anorganik. Organik ini ya memang melalui pendidikan jangka panjang ya. Merubah mindset itu nggak cukup setahun 2 tahun. Bisa satu generasi, bisa 2 generasi. Bisa 25 tahun ke atas itu. Melalui apa? Melalui pendidikan, mindset. Kalau pendidikannya rata-rata udah tinggi kan mungkin mindsetnya juga udah berubah ya. Tapi itu kan butuh napas panjang. Nah, itu pendekatan organik. Pendekatan anorganiknya ya kita harus masuk ke jalur-jalur politik. Jalur politik dalam arti yang punya kewenangan untuk mengatur ini semua kan ada di politik nih. Eksekutif, legislatif. Mengelola 80 triliun APBD kita. Itu kan ditentukan kalau kita ada keberpihakan terhadap orang Betawi, ya ditentukannya dengan politik anggaran. Jangan cerita orang Betawi minta nyari beasiswa aja susah. Bagaimana kan? Ini ibu kota loh. Di NTB aja, saya dapat kabar nih teman-teman. Gubernur yang sekarang nih, dia mencetak beasiswa 1.000 orang untuk orang NTB kuliah di luar negeri, bukan kuliah di Indonesia, di luar negeri. Supaya apa? Ketika dia lulus dari luar itu, dia membawa relasi-relasi, jaringan, mindset dia. Itu APBD-nya berapa triliun sih? NTB kok Jakarta 80 triliun. Kita tanya, kalau teman-teman bilang, "Bang, ini aneh mau kuliah nih bang, susah nih bang." Kita ketok-ketok ke balai kota, pintunya kemana kayak tutup diri nih. Itu kritik kita juga nih, jangan lupa juga pemerintah salaman sama Betawi mesti jelas gitu kan. Itu ya itu yang kita miris juga gitu ya. Ya bagaimana kita membangun Betawi. Jangan sampai jangan Betawi sengaja dibuat begini supaya biar nggak maju dan gampang dibohongin. Nah itu ya nanti sekali-kali lah kita dorong nih Pak Gub ya kan, abang-abang kita legislatif, eksekutif, mikirin nih adik-adikan kita, ponakan kita gitu. Itu sih harapan saya nih, mudah-mudahan ya. Ya kita kan pengen pasti bertumbuh ya, lebih baik, lebih maju. Baik, Ane rasa cukup dulu ya Bang Roni ya wawancara Siap. kita hari ini. Mungkin dengan wawancara ini teman-teman di luar sana ataupun generasi muda dapat wawasan baru nih Amin, amin. dari Bang Roni tentang kepedulian kita terhadap generasi muda, khususnya orang-orang Betawi di Tanah Abang juga ya Bang Roni ya. Amin. Kita namanya ikhtiar ya. Bismillah aja berarti Bang Roni. Bismillah, jalan aja terus. Jalan aja Kalau ya. mental jawara jangan lihat di depan, beri aja dulu urusan belakangan. Urusan belakangan. Iya, yang penting kita on the track lillahi ta'ala udah. Lillahi ta'ala yang penting Bang ya. Siap. Makasih banyak Bang Ya, Roni untuk sama-sama, waktunya. Lanji ya. Lain kali kita ketemu lagi ya. Siap. Dengan senang Mudah-mudahan hati. sehat selalu. Amin. Bisa berbuat banyak lagi untuk
Tanabang Amin. khususnya ataupun untuk Betawi lebih luasnya Bang Rey. Amin. Yap. Sekian wawancara kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.